Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada kalian semua. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika pertemuan ke-11 pada hari ini. Pada pertemuan kali ini di bab terakhir di statistika. Kalau misalnya sudah memasuki kegiatan terakhir di bab, apa yang akan dilakukan di minggu depan, Nak? Ulangan harian. Iya, benar. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian tentang materi statistika. Hari ini kita membahas tentang median, modus, ukuran penyebaran data. Kemarin kan sudah pernah Ibu suruh kalian mencari apa itu median, modus, ukuran penyebaran data. Ada yang masih ingat? Apa itu median? Apa itu median, modus, ukuran penyebaran data? Ada yang tahu? Sebelum memasuki pengertian median, modus, ukuran penyebaran data, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta tolong, mau minta tolong kepada Yusuf, mandu teman-temannya untuk baca doa, Nak. Yusuf? Pulang kampung kali, Bu. Yaudah, Fakih aja deh, Fakih. Ya, saya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, biar cepet, ayo. Kayak gimana, Bu? Masa kayak Ya, gimana? Bu. Ya, marilah kawan-kawan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ngantuk, Bu, ngantuk. Ngantuk ya, Fakih ya? Baru bangun? Iya, Bu. Tadi, Bu, baru bangun. Kesiangan saya. Ya sudah, terima kasih Fakih. Selanjutnya Ya, Bu. kita langsung aja ya. Ada yang tahu nggak median, modus, ukuran penyebaran data itu apa? Sebelumnya kan kita udah belajar tentang distribusi data dan nilai rata-rata, ya kan di minggu kemarin? Nah, sekarang median, modus, dan sebaran data. Iya, Bu. Ya. Median atau nilai tengah. Tahu nggak nilai tengah itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah apa? Ada yang tahu? Apakah itu nilai tengah? Nilai yang posisinya terdapat di tengah. Kalau untuk modus, modus merupakan nilai yang sering muncul. Maksudnya gimana sih, Bu, nilai tengah tuh? Oke, kita simak ya. Median atau nilai tengah. Coba minta tolong Yosa. Apa itu median, Nak? Yosa? Median atau nilai tengah adalah permusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50%. Data terkecil dan terbesarnya, syarat utama untuk menentukan median adalah dengan mengurutkan data-data yang ada. Ya, itu pengertian dari median atau nilai tengah. Nilai yang posisinya di tengah. Tahu kan posisi di tengah itu seperti apa?
Misal nih ada berjejer. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mediannya yang mana? Dari data 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? 3. Iya, benar 3, Nabila. Karena apa? Karena kan nilai tengah. Posisinya ada di tengah-tengah. Tetapi dengan catatan di median itu terdapat data ganjil dan data genap. 1 sampai 5 ini termasuk data ganjil atau genap? Ganjil. Kenapa ganjil? Ada 5. Ya, ada 5. Berarti rumusnya pakai ini. Data ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya itu berapa? N berapa, Nak? 3. 3. N. N itu jumlah keseluruhan data. Ada berapa? Oh. 5. 5. 5 ditambah 1. Iya enggak? Karena Iya. rumusnya N plus 1 bagi 2. 5 tambah 1 berapa? 6. 6. 6 bagi 2? 3. 3. Berarti median dari data ganjil ini merupakan data ketiga. Data ketiga berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan data yang ketiga. Paham belum sampai sini? Paham belum? Paham, Bu. Ya, inget-ingetnya kalau pakai rumus seperti ini. Kalau nggak pakai rumus, lihat lagi dia data ganjil atau genap. Dihitung aja. Kalau dia ada 10, oh berarti genap. Pakai rumus yang data genap. Kalau dia hanya ganjil, pakai langsung aja. Yang tengahnya yang mana? Oh ini 3. Ini sebagai konfirmasi. Benar nggak sih? Kalau data ganjil posisinya di angka 3 ini, ternyata benar. Bahwa data ketiga atau urutan ketiga yaitu nilainya 3. Kalau misalnya ada nih 10, 8, 7, 5. Ini seperti apa pengerjaannya? Ada yang tahu? Berapakah nilai tengahnya? Ada yang tahu data 10, 8, 7, dan 5 merupakan data genap atau data ganjil? Genap. Genap. Kenapa genap? Ada 4 angka. Ada 4 angka, ya benar. Ada 10, 8, 7, 5. Dan kalau untuk mencari median, kan data ini kan masih dari ukuran atau urutan terbesar ke kecil kan? Kalau di median, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Mana yang data yang terkecil. Berarti data terkecilnya dimulai dari angka berapa? 5. 5. Terus? 7, 8, 10. Iya, 7, 8, 10. Berarti nilai tengahnya berapa? 7. Yakin 7? 8. Kan ada tengah. 7 sama 8 posisinya di tengah dua-duanya bukan? Iya. Kalau seperti ini, cara mudahnya, lihat. Ini kan ada 4 angka, dan tengah-tengahnya itu ada 2 angka. Berarti ini kita kotakkan terlebih dahulu. Setelah itu, berapakah mediannya? Kalian bisa menggunakan 7 ditambah 8 dibagi 2. Bu, kok seperti ini? Iya, karena di tengah-tengah, posisi tengah data ini kan ada 2 angka, 7 dan 8. Berarti 7 tambah 8 berapa? 15. 15. 15 dibagi 2? 5. 15 bagi 2. Iya. 7,5. Ya, 7,5 ya. 7,5. Paham belum sampai sini? Paham, Bu. Kalau mau pakai gunain cara ini boleh. Data ke N. N-nya ada berapa? 4. 4 bagi 2.
Terus ditambah data ke N bagi 2. N-nya kan tadi 4. N itu jumlah data ya. N jumlah data. Coba ada yang mau mencoba pakai rumus ini? Bener nggak hasilnya 7,5? Bener nggak? Data ke-4 dibagi 2. Berarti data kedua, ditambah data kedua, ditambah 1, data ketiga. Data kedua tambah 3 berapa? 5. 5 bagi 2, 2,5. Iya nggak? Kan data ke N bagi 2, N-nya 4. 4 dibagi 2, 2 bukan? Iya. Terus ditambah data ke N bagi 2 tambah 1. N-nya tadi 4. 4 bagi 2, 2 ditambah 1, 3. Benar atau salah? Benar. Benar kan? Terus 2 ditambah 3 berapa? 5 dibagi 2. Nah, data kedua 2,5. Maksudnya kan data kedua setengah tuh posisinya di tengah-tengah sini kan? Benar nggak? Data kedua setengah, atau bisa langsung digunakan ini. Tengah-tengahnya itu kan 7 sama 8, ya udah 7 dan 8 dijumlahkan, lalu dibagi 2. 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Sampai sini paham? Paham belum? 8A? Di bawah masih Paham, Bu. ada satu soal lagi ya. Ini masih awal. Kalau datanya hanya sedikit. Berarti kalau mencari median yang pertama, langkah pertama harus apa dulu? Mencari median, langkah pertama harus apa dulu? Urutkan dari yang paling kecil. Ya, dari terkecil kemana? Sampai terbesar. Ya, lalu dilihat lagi merupakan Dijumlahkan. Ayo jangan malu. Diurutkan dari terkecil sampai terbesar, lalu dijumlahkan, dibagi, itu hasilnya. Ya. Dilihat lagi juga ya. Dia termasuk data apa? Data ganjil atau data genap? Kalau data ganjil, cara mudahnya seperti apa? Posisi nilainya yang paling tengah. Dicari nilai tengahnya. Ya. Kalau yang genap, kalau ada 2 angka, dijumlahkan dibagi 2. Seperti itu, paham belum? Iya. Bisa dilanjut? Coba nih, ada yang tahu berapakah mediannya? Berapakah mediannya? Coba kalian amati data berat badan. 45. 55, benar? Terdapat 47, 57, 53, 50, ya 45, 48, 52, 49, sampai 55. Nah, ini sudah Ibu urutkan. Benar nggak paling terkecil 45? Dari data ini. Berat badan paling terkecil 45 bukan? Benar. Benar. Terus dari 45 ke 47, dilihat lagi. Kalau dia sama, boleh ditulis 2. Pokoknya ikutin data ya. Di 47 sampai seterusnya nilai terbesarnya 57, benar kan? Kalau cara cepatnya, ini ada berapa? Ada berapa datanya? Ada 9 kan? Berarti nilai tengahnya? Lihat sebelah kiri 4, kanan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nilai tengahnya 50. Iya, benar. Kalau menggunakan data ganjil pakai rumus ini, benar nggak? Nih, pakai rumus ya.
median data ganjil. Tadi N-nya kan 9, ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti data kelima, benar nggak 50? Kita hitung. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Benar? Benar atau salah? Benar. Iya, benar. Berarti kalian boleh pakai rumus atau boleh lihat langsung. Nanti ditandain ya, dilingkarin atau dikasih tahu misalnya ada soal 50 ini, ya udah dikotakin merupakan median atau pakai ini juga boleh. Kalau cara cepatnya lihat dari angka aja. Setelah diurutkan, dilihat lagi dia ganjil atau genap baru. Ya? Paham sampai sini? Untuk median? Paham ya? Paham belum? Sebelum lanjut nih. Yang baru datang. Paham belum? A. Paham belum? Udah. Bu. Paham ya? Bisa dilanjut sekarang ke modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Kalau yang sering muncul tuh apa sih yang kalian tahu? Yang sering muncul. Angka Apa Nabila? yang terdapat angka yang sama. Iya, bisa seperti itu. Atau misalnya ada data 2. Nah, dia itu muncul sebanyak 3 kali. Oh, berarti itu modusnya. Kita langsung ke contoh soal aja deh ya. Nih, modus adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Ya, ingat-ingat ya. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nih, seperti ini yang tadi. Ada data dari berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8A di suatu SMP ceria. Terdapat berapa kilo ini? Ada berapa aja? 45, Terus? 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 45. Berarti modus yang sering muncul apa? 45. Iya. Kenapa 45? 45. Dia muncul 2 kali. 2 3 atau kali. 3. Nih ya, 45. Kalian bisa ngurutin 45, 45, 45. Oh, 45-nya 3. Kalian boleh nulis dulu sini, boleh. 45 sama dengan 3 kali. Terus dirutin lagi. 3. Habis 45 kan 48. 48. 48 1 kali. Tapi kalian jawabnya harus kayak gini ya. Harus gini dulu. 48 1 kali. Dan seterusnya. Berarti dari yang muncul ini banyak kan 45. Berarti modusnya 45 kilo merupakan modus pada berat badan dari 9 siswa. Paham belum sampai sini? Si gampang lah ya median modus. Paham, Bu. Oke, lanjut lagi. Ini contoh lain selain angka. Coba amati. Ada berapa data di sini? Empat. Enggak, besok lagi. Datar dulu, adek Mbak lagi ngajar. Ada berapa datanya? 12. Ayo, ada berapa? Ini belajar ya, timbal balik ya, bukan kalian harus dengerin saya aja. Iya, 12. Ukuran size dari ukuran berapa nih? S sampai XL. S. Iya atau salah? Iya. Benar atau salah? Nah, dari size di sini,
modus yang sering muncul ada berapa? Ada L sama M. Masing-masing ada Benar? 4. Ya, Ya, dilihat lagi benar. Ternyata L-nya ada 1, 2, 3, 4. Terus ada M juga, 1, 2, 3, 4. Yang lain hanya muncul sekali dan 2 kali. Berarti modusnya ada 1 atau 2? 2. 2. Boleh nggak kalau modusnya ada 2? Boleh nggak? Boleh Boleh. ya. Kasih tahu, modus pada data tersebut ialah size M dan L. Karena size M dan L yang paling banyak muncul atau sering muncul sebanyak 4 kali. Sampai sini paham belum? Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut ke contoh soal. Nah, nih. Coba minta tolong mau dengar suaranya Dika. Contoh soalnya dibaca, Nak. Dika. Ini pada dekat gadgetnya kan ya? Coba yang baik hati bacain soal ini dan dijelasin benar atau salah dari penyelesaian ini. Karan, mau dengar suara Karan, Ibu? Karan. Halo, Karan. Deborah deh, Deborah. Ini belajar nggak kalian harus nyimak saya ya? Ini kan belajar sama seperti di kelas, harus ada timbal baliknya. Masa saya terus yang ngejelasin? Biar kalian paham juga ya. Saya aja, Bu, yang baca. Ya udah. Silahkan. Tentukan median dan modus pada skor 10 siswa yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Penyelesaian, mengurutkan data pada tabel dari terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, dibagi menjadi 2 bagian yang sama sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Karena banyak data genap, maka median rata-rata dari ke-5 dan ke-6 yaitu median 135 tambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2. Sama dengan 140. Modus pada data tersebut adalah 160, karena skor 160 sering muncul sebanyak 2 kali pada data perolehan skor menyanyi. Jadi, median dan modus dari skor perolehan lomba menyanyi berturut-turut adalah 140 dan 160. Ya, terima kasih Renade. Sampai sini, paham belum? Kok tahu-tahu bisa 135 sama 145 letak mediannya? Kalian harus mengurutkan dulu nih data dari sini. Ada 10. Ada 10 skors, di mana terkecilnya 90, benar? Benar atau salah? Benar. Dan angka terbesarnya 205. Kalian urutkan dulu nih, jadi 90, 105, 120, 125, sampai 205. Nah, cara cepatnya sih kalau Ibu ngelihat, ini kan ada 10 nilai ya. Sama-sama aja, misalnya ini coret-coret, oh berarti bukan. Terus ini bukan. Terus ini lagi bukan. Terus ini bukan. Nah, yang di tengah hanya 135 dan 145. Ya sudah, menggunakan cara langsung boleh. 135 ditambah 145 dibagi 2. Dibagi 2. Ya, 135 tambah 145 kan 280. Nah, dibagi 2, 140.
Kalau kalian mau menggunakan rumus yang di atas, data ganjil boleh. Mau nentuin nih data keberapa sih yang ada, pasti dikasih taunya data yang termasuk letak mediannya data kelima, 5,5. Ini kan benar. 5,5 di tengah-tengah sini yaitu 140. Terus juga langsung di modusnya. Modus pada data ini yang muncul 160 2 kali. Karena kan modus tadi sendiri kan nilai yang sering muncul, yang paling banyak. Di antara data yang lain, kan hanya 1 kali aja. Kecuali 160, berarti modusnya 160. Berarti secara berturut-turut, median dan modus yaitu 140 dan 160. Kalian juga harus mengurutkannya, harus seperti ini. Misalnya yang pertama dikasih taunya median. Berarti yang pertama disebutkan mediannya tadi 140. Dan modusnya 160. Gini ya, kalau soal cerita ya, ngasih tahu kesimpulannya ya. Paham belum sampai sini? Paham lah ya? Paham, Bu. Masih Paham, Bu. dasar. Nah, sama nih contoh kedua. Kalian bisa lihat di sini. Siswa kelas 8C yang menyukai jenis film. Ada film apa aja di sini? Yang dikasih tahu? Horor. Horor. Komedi, Iya. komedi, Drama. drama, Lagi. Ada apa? action, Ya, action. Nah, dari data di sini, kalian bisa menggunakan data ini menjadi turus atau tali. Diurutkan menggunakan tabel. Seperti ini. Kan jenis filmnya ada 4 kan ya? Nah, kalian bisa baca lagi. Action. Yang menyukai action ada berapa aja? 1, 2, 3, 4. Bener nggak? 4 atau 5? 5. 5, ya. Tulis di sini, berarti turusnya 5, atau menggunakan lidi. Jika sudah genap, sudah 5, tarik garisnya, berarti frekuensinya 5. Begitu juga ke komedi, benar nggak? 8. Kalian bisa hitung lagi di sini. Jadi, dari model foto ini, kalian bisa menggunakan tabel. Setelah dikasih tahu seperti ini, untuk mencari mediannya seperti apa, Bu? Ada yang bisa bantu jelasin? Ditanyanya modus atau median ini? Modus. Modus. Kalau modus, berarti yang mana modusnya? Komedi. Ya, benar, komedi. Karena frekuensinya atau yang menyukainya, atau yang Lebih paling banyak. banyak dipilih pada jenis film tersebut, yaitu komedi sebanyak 8 8. siswa. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, ada lagi nih contoh soal ketiga. Gambar apa ini? Sepatu. Sepatu. Nah, kalian ditanyanya median dan modus. Ini kan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini datanya ada harga 480, 200, 310, sampai dengan harga 1.220.000. Syarat pertama untuk mencari median, kalian harus apa tadi? Mengurutkannya kan dari angka terkecil. Benar nggak? Iya. Dari harga ini yang paling terkecil harga berapa? 200. Ya, 200.000. Tulis 200.000. Karena di sini datanya ada 2, tetap tulis di sini 200.000-nya ada 2. Terus diurutin lagi sampai yang paling terbesar ada berapa? Ada harga berapa? 1.200.000. Ya, 1.220.000. Nah, kalian urutkan dari terkecil sampai terbesar. Coba hitung lagi datanya ada berapa? Ada berapa harga sepatu di situ? 8. Ada berapa? 8. Ini bisa dilihat lagi dari sepatu ini ada berapa sepatu?
8 8. 8. Ya, berarti kalau 8 genap atau ganjil datanya? Genap. Genap. Kalau genap, berarti kita lihat kan ya. Nih, dari ujung ke ujung dia bukan kan? Terus 200.000 ke 650.000 bukan. 310.000 sama 480 bukan. Oh, berarti ini nih Bu, mediannya di antara 370 ditambah 450. Bener nggak? Benar. Ya, berarti berapa mediannya? Kalian jumlahkan, lalu dibagi 2. Ada yang udah nyari dapat berapa? 410.000. Benar? 410.000? Dijumlahin dapat berapa, Nade? Dapat 820. Iya, 820 dibagi 2. 410 berarti mediannya 410. 410. Ya, paham kan? Terus kalau modusnya berapa modusnya? 200.000. Kenapa 200.000? 200.000, Sabto? Karena yang sering muncul. Yang sering muncul, iya. 200.000-nya sebanyak berapa kali munculnya? Berapa kali muncul 200.000? 2 kali. Iya, benar. 2 kali. Sampai sini paham belum? Benar ya? Benar nggak? Paham kan sampai sini? Paham. Nah, ada contoh lagi nih. Oh ya, ini Kak, ini bentar lagi kan mau mati ya, 3 menit lagi. Mau dilanjut atau mau kalian pelajari sendiri? Lanjut, Bu. Berarti nanti kalau mati, lanjut lagi ya Zoom-nya ya. Yang bersedia aja. Bolehnya sama kan, Bu? Sama apa? Oh, link-nya. Maksudnya link Zoom iya, link Zoom Bu. Ya, nanti dilihat lagi. Kalau misalnya nggak bisa, saya kirim baru. Oke, siap, Bu. Contoh keempat nih. Perhatikan data pada tabel berikut ini. Ini ada data nih ya. Terdapat nilai. Ada nilainya berapa aja di sini? 55. Ya, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya data yang muncul. Di sini dikasih tahu 55 itu sebanyak 5 kali. 60 sebanyak 7 kali. Dan seterusnya. Berarti ada jumlah frekuensinya 45. Kalau frekuensi kumulatif, ini dijumlahkan dari frekuensi ini. 5 ditambah 7, pertama ditulis 5 dulu, terus 5 ditambah 7, taruh sini 12. 12 ditambah 6. 12 tambah 6, 18, bener nggak? Benar. 18 tambah 6, 24, bener nggak? Bener nggak? 18 tambah 6, 24. Terus tambah lagi, 24 tambah 5, 29, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dijajarin kayak data sebelumnya, nih, seperti ini kan banyak ya? Bener nggak? Banyak nggak sih kalau dijajarin 55-nya ada 5, 60-nya ada 7? Kebanyakan nggak kalau dijabarin seperti ini? Nah, makanya menggunakan tabel dan frekuensi kumulatif. Dan kenapa juga diadakannya rumus ini untuk mencari nilai yang frekuensinya sudah banyak. Nggak bisa, misalkan kalau tadi kan datanya ada 5, kalau datanya 5 masih gampang. Kalau ini frekuensinya ada 45, nggak mungkin kalian jajarin satu persatu. Makanya pakai rumus ini, gitu. Dan untuk mediannya, data ke N ditambah 1. N-nya itu tadi apa? 45. Ya, 45. Karena apa? Jumlah data atau jumlah dari frekuensi. 45 ditambah 1 berapa? 46. 46. 46 bagi 2?
23. 23. Berarti data kedua 3. Kalian bisa lihat di frekuensi kumulatif. Nih, di sini berarti 23. Iya nggak di sini? Di tengah-tengahnya.